Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian aplikasi promosi kesehatan. Dan hari ini pertemuan tentang kerangka teori dan kerangka konsep akan dipandu oleh saya, Riza Hayati Ifroh, dan kita akan masuk langsung kepada materi. Baik, kerangka teori merupakan satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari suatu penelitian. Ya, kenapa? Karena kerangka teori bisa menjadi dasar seorang peneliti untuk menetapkan dan menentukan variabel yang akan diteliti. Tentunya dibantu dan juga didukung dengan artikel atau penelitian sebelumnya. Nah, kerangka teori merupakan suatu bentuk konsep yang sudah baku dan memiliki definisi dan proporsi yang saling berhubungan, serta menyajikan pandangan sistematis mengenai suatu fenomena. Khususnya kita, peneliti promosi kesehatan, pasti kita akan berkutat dengan seputar perilaku, kemudian efektivitas media, kemudian variabel-variabel kebutuhan, variabel-variabel motivasi yang akan kita teliti. Itu contoh. Nah, perannya apa sih kerangka teori dalam suatu penelitian? Peran teori dalam penelitian adalah memberikan kita ruang, memberikan kita gambaran tentang variabel dan juga hipotesis yang akan kita ambil. Kemudian bisa memberikan kita landasan yang kuat dan menjelaskan makna data dan fakta. Kalau kita mau lihat tentang pengetahuan, otomatis subindikatornya itu berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian, mendudukkan permasalahan penelitian secara logis dan runtut, dan memberikan acuan menunjukkan jalan suatu kerangka pemikiran. Kerangka teori bisa diambil dari literatur seperti buku, artikel ilmiah, maupun model-model perilaku yang terdapat dalam kajian-kajian penelitian perilaku. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional. Jadi kerangka teori yang sudah kalian pelajari selama ini, kita mulai ingat kembali apa saja teori-teori yang sudah pernah kita pelajari. Oke, berbeda dengan kerangka pemikiran, ya, kerangka pemikiran atau kerangka konsep dalam penelitian yang akan kalian bangun merupakan kerangka atau miniatur dari proses penelitian, ya. Bisa juga variabel yang akan kalian ambil. Jadi kerangka teori itu tidak semua variabelnya itu akan kalian ambil, tetapi bisa hanya 1, 2, atau 3 variabel yang akan kalian teliti. Ya, nah, seperti kita lihat ini contoh, ya, apa perbedaan kerangka teori dengan kerangka konsep. Ini adalah kerangka teori, ya, kerangka teori tentang model kegunaan dan kepuasan. Variabelnya ada lingkungan sosial, kebutuhan individu, rasa nyaman, penggunaan non-media massa, penggunaan media massa, dan kepuasan media. Ini prompes banget ya. Kalau kita lihat subvariabelnya, jadi ini variabel nih, yang gede-gede ini. Ya, subvariabelnya adalah anak dari variabelnya, artinya indikator-indikator yang mempengaruhi, yang mendukung suatu variabel. Nah, ternyata salah satu dari kalian akan meneliti tentang penggunaan media massa. Kemudian desainnya adalah cross-seksional, maka melihat sebab akibat atau hubungan. Nah, kita lihat kebutuhan individu yang mempengaruhi penggunaan media massa. Kebutuhan individu itu ada kebutuhan kognitif, afektif, pribadi, sosial, dan pembebasan dari tekanan. Ternyata mahasiswa hanya ingin melihat kognitif, afektif, dan pribadi. Boleh. Kognitif, afektif, pribadi mempengaruhi penggunaan media massa. Ini indikator penggunaan media massa. Kemudian Anda menuliskan kerangka konsepnya hanya menggaris, ini garis putus-putus, garis putus-putus, garis putus-putus karena tidak diteliti. Maka Anda hanya memberikan garis tegas pada kolom kebutuhan individu terhadap penggunaan media massa. Begitu, ya. Jadi kebutuhan individu, judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media massa.
Jadi dilihat indikator variabel independennya adalah kebutuhan kognitif, afektif, dan pribadi. Nah itu ya, kita lihat. Jadi ini kerangka teori harus dituliskan semuanya. Tetapi kalau kerangka konsep hanya variabel yang akan Anda teliti. Itu contoh. Ini kita masuk kepada contoh-contoh teori dalam promosi kesehatan. Jadi kalian bisa menggunakan teori ini kalau Anda berminat untuk melihat sebab atau faktor-faktor pendorong, ya. Atau bisa juga melihat model penataan agenda. Ini masih dengan media massa. Kenapa? Karena selama masa pandemi COVID-19, penelitian Anda itu pasti akan mengarah kepada media ataupun variabel perilaku lainnya. Karena penggunaan media itu sudah pada titik puncak ya, kejenuhan dan kelelahan media massa. Sehingga penting untuk kita seorang promotor kesehatan untuk menggali lebih dalam tentang variabel-variabel berkaitan dengan media. Nah, ini contoh media massa. Ini berkaitan dengan agenda. Ini agak sulit dilakukan karena biasanya settingan pengujian medianya itu naturalistik. Artinya responden tidak menyadari bahwa mereka sedang diuji dan itu sangat sulit untuk mengukurnya. Ini contoh variabelnya. Nah, kemudian kalian yang berminat untuk uji media atau kalian yang berminat untuk melakukan intervensi penggunaan media video, bisa menggunakan media-media pendidikan, teori-teori pendidikan. Teori-teori pendidikan salah satunya contoh yang sering juga digunakan ya, yaitu kegiatan didaktik. Ya, kegiatan didaktik ini kita melihat pengetahuan atau proses belajar sebelum ya dan sesudah. Nah, ini contoh intervensinya ada di bagian ini. Nah, jadi kerangka teori ini cukup bisa mewakili penelitian tentang eksperimental karena melihat keadaan awal dan juga keadaan sesudah. Tetapi ini sudah sangat sering digunakan. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengeksplorasi penelitian yang lain. Jadi eksperimennya di sini ada materinya, ada medianya, kemudian ada proses pengelompokan apabila ada, kemudian prosedur kegiatan. Nanti kita akan masuk ke materi tentang eksperimental, tetapi saya akan menjelaskan dulu tentang teori-teori ya. Jadi kalian punya pandangan. Nah, ini untuk eksperimental sebelum sesudah, ini salah satu contoh. Bisa juga menggunakan teori-teori lainnya, contoh teori komunikasi misalnya ya, tentang communication channel. Jadi kalian yang ingin melakukan intervensi berupa buku digital misalnya atau komik digital karena kalian sudah melalui membuat komik atau fotonovela, bisa ya. Jadi melihat pengetahuannya apakah sudah diterima atau belum implementasinya, dan di sini persuasifnya adalah bagian dari medianya. Ya, ini contoh menggunakan teori communication channel, teori komunikasi. Jadi kalian harus tepat memadukannya. Kalau mau menggali tentang variabel perilaku, misalnya perilaku pencegahan COVID-19, maka kalian temukan variabel, faktor variabelnya yang sesuai dengan teori perilaku pencegahan. Oke, ini juga ada teori Gagner ya, yang menjelaskan tentang pengetahuan, sikap dan juga perilaku. Maka variabel yang kita lihat adalah learning, condition of learning. Jadi kita melihat proses belajarnya. Jadi sama, ini juga bisa untuk penelitian eksperimental. Jadi eksperimental yang memberikan intervensi. Ya. Kemudian untuk teori-teori yang berkaitan dengan studi kualitatif juga bisa menggunakan kerangka teori. Contoh ya, ada health belief model. Ya, karena kenapa? Karena kualitatif itu susah kalau kita mau melihat pengetahuan atau karena pengetahuan itu sifatnya lebih kepada numerik, hasilnya pada nilai pengetahuan. Jadi sebenarnya bisa kita eksplorasi menggunakan kualitatif, tetapi biasanya lebih harus diukur dengan kuantitatif. Sehingga kalau penelitian kualitatif arahnya kepada penggalian hal-hal yang sifatnya kualitatif.
Contohnya persepsi ya, kemudian motivasi, kemudian arahnya kepada niat. Nah, hal-hal variabel itu yang diukur, yang ditelaah menggunakan studi kualitatif. Salah satu teorinya bisa menggunakan Heath-Mills model karena di sini lebih menekankan kepada persepsi ya, sudut pandang. Ini persepsi kerentanan, persepsi manfaat, persepsi hambatan, kemudian choose to action ya, dorongan untuk bertindak, kemudian bagaimana perilaku tersebut dapat terjadi. Ini contoh menggunakan teori Heath-Mills model. Jadi ada faktor individunya, modifying factor, kemudian likelihood of action, artinya tindakan ya. Jadi ini boleh digunakan apabila studi Anda sifatnya kualitatif. Kuantitatif bisa nggak Bu? Bisa juga menggunakan kuantitatif, menggunakan model ini. Tetapi ya itu tadi, persepsinya, variabel persepsinya itu akan diukurnya tidak setuju, tetapi biasanya menggunakan favorable. Artinya penilaiannya sampai 8 atau 10, bukan hanya 0, 1, ya tidak begitu ya. Oke. Kemudian ini ya, ada juga yang biasa digunakan dan anak Promkes boleh menggunakan karena selain mahasiswa Promkes ini banyak yang menggunakan ya dan sudah biasa. Tetapi apabila memang perlu menggunakan teori ini silahkan. Ini predisposing, enabling, reinforcing yang mempengaruhi perilaku spesifik. Ini teori siapa? Masih ingat? Lawrence Green ya, betul. Jadi predisposing, faktor pendorong biasanya sifatnya internal, enabling, layanan, faktor sumber daya, kemudian adanya ketersediaan dana misalnya. Kemudian reinforcing factor adalah faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku. Jadi contoh perilaku pencegahan COVID-19, predisposing faktornya pengetahuan pencegahan COVID, tingkat pendidikan, motivasi mencegah, kemudian sikap tentang pencegahan. Enablingnya ketersediaan cuci tangan misalnya atau hal-hal yang kaitannya dengan masker dan lain-lain. Reinforcing dorongan keluarga untuk tetap di rumah misalnya, tetapi itu terlalu luas, jadi diharapkan perilakunya lebih spesifik. Jadi perilaku pencegahan itu banyak, ada penggunaan masker, jaga jarak. Nah, boleh kalau Anda mengambil perilaku penggunaan maskernya saja. Oke. Selanjutnya ada teori perilaku Anderson, mudah-mudahan masih ingat. Dia hampir sama dengan teori Green, cuma bedanya reinforcingnya itu diganti need, di sini need ya. Kemudian biasa ranahnya ini ke administrasi kesehatan ya, karena kenapa? Karena lebih ke arah kepuasan, kemudian lebih ke arah pada pelayanan kesehatan. Jadi silakan apabila tema-tema penelitian Anda juga mengarah kepada predisposing, enabling, dan need, kebutuhan akan layanan kesehatan. Oke. Selanjutnya juga faktor variabel behavior ya, Sunandu Bikar ya, masih ingat. Jadi ada niat, variabel dukungan sosial, akses informasi, kemudian personal autonomy, action situation yang mempengaruhi terjadinya perilaku. Jadi kalau tadi perilaku penggunaan masker, berarti di sini niat menggunakan masker. Kemudian dukungan lingkungan, dukungan masyarakat atau orang terdekat kita. Akses informasi adalah informasi media tentang penggunaan masker. Kemudian personal autonomy berarti tentang otonomi diri dalam menggunakan masker, situasi penggunaan masker. Nah, silakan teori perilaku lainnya kalian bisa telaah ya. Ini contoh promosi kesehatan, teori komunikasi, substance use, divisi inovasi, locus control, dan lain-lain terhadap isu yang mau kalian angkat. Tapi ingat, teori ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan kajian atau artikel ilmiah lainnya. Nah, ini contoh studi kasus, nanti kalian silakan membaca sendiri. Saya berikan contoh satu saja. Ini studi kasus, kita mau membahas tentang self care atau tentang niat seks pranikah ya.
Jadi tujuan penelitian mengetahui pengaruh pelatihan self-care, jadi ini intervensi, terhadap intensi seks pranikah, artinya niat melakukan seks pranikah pada remaja. Kuasi eksperimen, kemudian variabelnya adalah intensi pranikah. Maka penelitian ini cocok menggunakan teori apa? Boleh menggunakan teori cognitive response. Jadi dilihat adalah intensi, ya, intensi terhadap sikap dan juga ada pengaruh pesan-pesan yang menyentuh thought, artinya pemikiran dari responden, itu boleh. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan teori. Jadi kalian sudah memberikan beberapa judul yang akan kalian lakukan penelitian, minat kalian. Mudah-mudahan bisa langsung kalian cocokkan judul Anda itu cocoknya pakai teori apa. Dan setelah ini kita akan berdiskusi di MOLS kembali. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.